Screen saya sudah muncul ya? Sudah. Oke. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua serta siswa-siswi berprestasi se-SMK se-Indonesia. Ya, saya senang sekali bisa diundang di kegiatan ini ya. Jadi untuk sharing juga dan eh, lebih banyak ngobrolin tentang wirausaha ya. Nah, gitu. Nah, judulnya di sini saya kasih judul Brighten Up Your Future by Becoming Entrepreneur gitu. Jadi bagaimana entrepreneur itu bisa jadi suatu uh, jalur buat adik-adik atau bapak ibu nanti ke depannya ya. Selain mungkin tadi ya wirausaha atau dan sebagainya. Oke. Tadi jadi saya sendiri lulusan SMK, saya dari Bandung, terus saya melanjutkan studi S1 saya di dua tempat, dan terakhir saya melanjutkan studi master saya di ITB, di jurusan informatika. Jadi emang dari SMK saya ambil IT sampai sekarang. Nah, em, selain itu juga saya sempat bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup punya nama gitu. Nah, hal ini juga diperlukan teman-teman adik-adik dan bapak ibu untuk menambah sisi pengalaman kita juga gitu. Jadi memang sebelum saya wirausaha, sebelum saya membangun sebuah perusahaan teknologi, itu saya perlu pengalaman ini dulu gitu. Jadi saya belajar ke berbagai perusahaan ya di situ, dan saya coba gali ilmunya di sana gitu. Dan kalau dihitung, jadi saya banyaknya itu membangun sebuah startup gitu. Jadi startup itu adalah perusahaan rintisan yang biasanya memanfaatkan teknologi gitu. Jadi nggak harus berproduknya berupa aplikasi atau apapun, tapi selama si bisnis itu dijalankan dengan memanfaatkan teknologi, itu bisa juga disebut dengan nama startup gitu. Jadi selama ini saya sudah membangun beberapa startup ya, baik itu sebagai founder atau co-founder, dan sekarang tempat saya terakhir ini adalah Segara ya, bisa dicek di Segara ID. Jadi fokusnya adalah membangun sistem untuk petambak udang gitu. Nah, itu kenapa itu juga hal yang baru ya, dan gak banyak startup yang fokusnya di situ. Oke, lalu di sini saya akan banyak menekankan pada istilah startup ya, tapi hal ini juga sebenarnya relate sama wirausaha yang bisnis-bisnis konvensional ya. Jadi sebenarnya nggak begitu jauh, cuman bedanya itu adalah kalau startup kita pakai tadi teknologi ya, baik itu pemanfaatannya maupun implementasi keseluruhan bisnisnya itu pakai teknologi gitu. Lalu startup itu sendiri atau kita memulai suatu wirausaha, itu pasti kan perusahaan kita itu kecil ya. Perusahaan tahap awal kita perlu merintis segala macamnya gitu. Dan kalau khusus untuk startup, biasanya dia masalahnya itu belum jelas gitu. Jadi maksudnya belum jelas tuh kayak gini. Kalau saya contohkan Gojek gitu ya. Dulu di masyarakat itu pesan ojek itu udah bukan suatu hal yang masalah kalau harus datang ke pangkalan gitu ya. Datang ke pangkalan jauh terus, atau enggak dia kontak langsung ojeknya minta dijemput gitu. Baik telepon atau SMS. Nah, itu dulu tuh bukan hal yang masalah buat masyarakat. Mereka udah biasa kayak gitu. Tapi di sini foundernya si Gojek ini misalnya Pak, yang dulunya adalah misalnya Pak Nadim gitu ya. Dan dia tuh kan berpikir hal lain, ternyata ada hal yang lebih efektif, yang lebih efisien di luar harus datang ke pangkalan atau telepon gitu. Dan dia tawarkan solusi itu. Sebenarnya masalah itu dulu belum jelas karena masyarakat sendiri pun belum merasakan bahwa itu suatu masalah gitu, karena udah biasa datang ke sana gitu. Dan ternyata hal itu bisa berhasil gitu. Ternyata itu bisa diadopsi oleh masyarakat gitu. Jadinya masif deh sampai sekarang kan, Gojek di mana-mana, semua orang pakai pakai Gojek, pakai GoFood dan sebagainya. Jadi itu kenapa eh, startup itu bisa istilahnya itu ya, kalau kalau di istilah startup itu namanya disruptive market. Jadi market yang mendisrupt gitu. Keadaan masyarakat sekarang merusak pola yang lama gitu dengan cara yang baru gitu.
Itu yang perlu di garis bawahi ya kalau terutama teman-teman yang tertarik untuk membangun startup ya gitu. Lalu kenapa tingkat keberhasilannya kecil gitu? Nah ini bisa didukung oleh data ini ya. Jadi 9 dari 10 startup itu atau perusahaan yang berbasis teknologi itu gagal. Nah gagalnya ini banyak faktornya gitu. Yang pertama itu tim gitu ya. Jadi dalam membangun apapun ya, terutama startup gitu, tim itu menjadi paling paling krusial ya, paling utama kegagalan gitu. Jadi karena ada perpecahan atau niat dari para pendirinya beda. Misalnya saya ajak eh, teman saya untuk membangun perusahaan, tapi niatnya beda. Niat saya itu pengen memperbesar bisnisnya, sedangkan teman saya ternyata niatnya yang lain. Akhirnya pasti di tengah-tengah akan ada perpecahan gitu. Nah, itu sering terjadi. Lalu yang kedua, dalam membangun usaha ataupun termasuk juga startup, market itu penting gitu. Pasarnya, produk apa yang mau dibuat, siapa yang mau jadi pembelinya, dan gimana cara untuk dapetinnya. Mungkin si target pasarnya gitu. Dan pastikan uh, tepat sasaran pasarnya gitu. Nah, cara untuk validasinya ntar mungkin saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu pengalaman manajemen minim ini juga sering terjadi gitu. Jadi kalau kita pendiri itu hal yang wajar, pertama kali bangun perusahaan, bangun startup itu pasti pengalaman manajemennya minim gitu. Nah, gimana kita supaya bisa improve pengalaman manajemen ini? Tadi kita coba cari experience di luar dari uh, startup atau perusahaan ini gitu. Jadi bisa kerja di beberapa tempat lain dan sebagainya. Dan terakhir ada masalah pribadi ini hal yang juga masuk ke 4 poin paling sering penyebab kegagalan perusahaan dan startup. Keluarga, waktu, uang gitu ya, atau pendidikan dan sebagainya. Karena pada satu titik mungkin kita harus memilih ya. Kita kalau misalnya ada uh, mentok, kita harus pilih mau kemana gitu. Apakah lanjut atau kita selesai gitu. Nah itu juga sering terjadi. Oke, nah untuk menjadi seorang, saya coba revise ya, untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Jadi di sini termasuk istilahnya founder gitu, pendiri gitu. Pertama itu pengalaman ya. Itu saya alami sendiri bahwa adik-adik, siswa-siswi dan bapak ibu semua memerlukan suatu pengalaman lebih di luar sana, baik itu di perusahaan lain. Ya, saya merekomendasikan di perusahaan lain yang memang sudah solid ya, sudah besar juga untuk banyak hal yang bisa kita pelajari selama di sana gitu. Coba magang di tempat itu atau coba kerja atau freelance atau apapun, semoga untuk mempelajari gimana mereka melakukan manage perusahaannya, strukturnya sebagainya jika memang berkaitan dengan startup atau ide dari adik-adik atau bapak ibu yang mau diterapkan gitu. Jadi penting untuk membangun pengalaman gitu baik dengan kerja di tempat yang sudah solid ataupun di tempat-tempat lain gitu. Nah, itu juga penting. Lalu yang kedua organisasi gitu. Nah, itu juga bisa didapatkan sebenarnya di tempat-tempat di perusahaan yang sudah jadi sebut gitu. Jadi bisa lihat gimana mereka organize si karyawannya, organize setiap divisi, organize setiap produk gitu. Itu juga bisa jadi referensi gitu buat dibawa nanti di perusahaannya gitu. Dan motivasi ini juga salah satu yang penting ya. Jadi kalau adik-adik atau bapak dan ibu adalah pendiri dari suatu perusahaan, itu nggak ada yang lebih termotivasi dari dirinya sendiri gitu. Jadi harus benar-benar, jadi kalau di sini kan harus jadi orang paling termotivasi ya siapapun yang ada di dunia gitu. Biar supaya apa? Supaya tadi misalnya kalau punya partner, punya karyawan, semua itu mereka selalu um, happy, selalu yakin pada apa yang dikerjakan gitu. Karena ya itu pendiri saya aja sangat yakin gitu. Saya juga harus terus termotivasi untuk itu. Nah, itu juga penting. Dan yang keempat bisnisnya. Jadi pasti nanti pengalaman dari experience dari semuanya itu bisa nuntun bisnisnya masing-masing itu ke tujuan yang sesuai gitu. Pasti akan ada
lika-liku, tapi at the end-nya mereka uh, akan masuk ke tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, itu memang perlu proses. Dan kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman untuk sebagai membangun suatu perusahaan atau startup itu ada 3K ya. Jadi pertama kompetensi, kompetisi, koneksi. Nah ini 3 hal ini yang diperlukan oleh adik-adik atau bapak dan ibu semuanya jika ingin mendapatkan ingin membangun suatu startup dan dilihat kalau startup itu kan identik nantinya dengan investor gitu atau calon klien karena kita harus membangun portfolio, membangun image yang baik ya maka kita harus membangun ketiga ini supaya mereka semua itu bisa tertarik sama apa yang kita kerjakan gitu karena nggak banyak investor atau klien-klien yang melihat mungkin dari sisi kompetensi atau dari koneksi aja. Nah, yang pertama kompetensi itu hard skill ya. Jadi kalau teman-teman, adik-adik atau bapak ibu semua itu tergantung bidangnya, bidang bidang bisnis yang kira-kiranya pengen dibangun gitu. Nah, kalau saya sendiri bidang saya IT, pada saat itu ya saya banyak upgrade high skill. Hard skill saya itu dan di SMK waktu itu saya sudah mulai untuk melakukan itu gitu. Karena selain dari sekolah udah ditunjang, di sisi lain juga emang banyak aktivitas lain ya di sekolah itu. Nah itu juga penting. Jadi selama di SMK adik-adik bisa manfaatkan untuk upgrade terus kompetensinya, hard skillnya, ya baik itu ikut komunitas atau ikut perlombaan dan sebagainya gitu. Nah itu juga sangat amat membantu di awal gitu buat teman-teman SMK. Lalu yang kedua, ini masih yang hard skill ya. Ini contoh jika teman-teman IT ya gitu, dia pakai apapun kita pelajari gitu. Nah, ini juga berlaku untuk bidang yang lain gitu. Jadi teman-teman yang lain juga perlu untuk terus explore ya, apa yang bisa dikembangkan ya, hard skill-nya apa saja coba gitu. Terus yang kedua portfolio gitu. Nah, pengalaman saya selama bekerja itu saya nggak dilihat dari udah lulus S1 atau belum gitu. Jadi waktu itu SMK saya waktu masih pelajar SMK pun saya sudah bekerja di beberapa perusahaan dan yang dilihat itu adalah keahliannya gitu. Jadi buat adik-adik SMK itu semua itu tuh udah jadi apa sekarang tuh kesempatannya adik-adik semua untuk improve keahliannya teman-teman semua terus digali, terus dikembangkan karena perusahaan-perusahaan sekarang itu udah banyak yang eh, mengutamakan keahlian lah istilahnya. Jadi mereka itu lihat dari apa yang kalau adik-adik bisa melakukan ini sesuai requirement syarat-syarat yang ditentukan ya masuk gitu. Dan itu juga udah di beberapa tahun yang lalu saya seperti itu gitu. Saya masuk ke beberapa perusahaan ya belum lulus SMK gitu ya, apalagi kuliah gitu ya. Tapi saya bisa masuk ke situ dan satu tim saya itu yaitu anak-anak satu dan sebagainya atau yang udah senior dan sebagainya. Nah, itu juga sering terjadi gitu. Kalau misalnya emang portfolio dan skills kita itu banyak dan memang sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut gitu. Lalu bangun profil profesional yang ketiga. Nah, ini mulai dari sekarang saya sarankan buat adik-adik semuanya, Bapak Ibu jika ada yang belum, itu coba uh, kumpulin apa aja prestasi yang selama ini didapatkan gitu ya, sertifikat apa aja, events apa dan sebagainya. Nah, itu coba upload ke LinkedIn ya, di sini ada LinkedIn namanya, nama website untuk bangun profilnya gitu. Nah, soalnya di tempat ini, di LinkedIn ini, adik-adik semua itu banyak sekali orang-orang yang um, mencari talent, mencari apa tuh partner semua di LinkedIn gitu. Jadi jangan menutup potensi teman-teman, coba share lebih luas lagi dan pasti ntar banyak orang-orang yang kalau interest di profil adik-adik semua itu bakal kontak gitu. Dan gak banyak koneksi saya juga datang dari sini dari LinkedIn. Gak usah nggak usah kalau yang baik prestasinya ditampilkan semuanya di show di LinkedIn-nya ya, perbagus profilnya, ntar banyak orang yang bisa lihat profil adik-adik semua, akhirnya koneksinya banyak yang offer sesuatu yang nawar-nawarin pekerjaan kah ataupun sebagai partner dan sebagainya. Hal itu juga terjadi gitu. Oke. Lalu kompetisi gitu. Nah, kompetisi itu
eh, juga amat sangat penting ya buat saya pribadi karena hampir semua koneksi yang saya dapatkan itu datang dari kompetisi gitu. Jadi setelah saya ikut berbagai macam kompetisi, nah kalau ntar adik-adik SMK pasti udah ada yang dengar LKS ya, lomba kompetensi siswa, itu juga salah satu yang eh, sangat eh, menarik ya, dan seru juga. Semua bidang juga ada kalau nggak salah, jadi adik-adik bisa coba ikut di situ. Nah, selama kompetisi itu nggak cuman lombanya gitu ya, tapi yang saya rasakan lebih bermanfaat jangka panjang itu justru adalah koneksinya gitu. Kalau hadiahnya kalau menang ya mungkin ya kerasa pada saat itu, tapi setelah itu kan yang saya rasakan tuh adalah ya tadi koneksi terhadap peserta lomba yang lain, pada jurinya atau kepada orang-orang lain yang mengurusi lomba itu gitu. Nah, itu saya dapatkan juga gitu. Nah, jadi kenapa saya sarankan untuk mengikuti kompetisi gitu? Karena dengan seringnya adik-adik berkompetisi, baik itu kompetisi yang kayak tadi ada acaranya ataupun kompetisi lain yang tingkat sekolah dan sebagainya, itu akan melahirkan suatu inovasi gitu. Dan kadang kita itu bisa melahirkan inovasi itu di saat tadi misalnya di kompetisi kita benar-benar kayak waktunya tekanannya besar, tapi justru kita bisa tenang, akhirnya kita bisa buat sesuatu yang bagus gitu. Nah, itu juga perlu buat melatih mentalnya, melatih manajemen waktunya, semuanya. Dalam kompetisi itu banyak uh, hal-hal yang bisa improve diri kita gitu ya. Karena setiap lomba beda-beda, mungkin ada yang lebih ke manajemen waktunya, ada yang lebih kita harus kuat mentalnya dan sebagainya. Itu juga semakin banyak adik-adik ikut lomba, semakin terlatih gitu. Nah, ini ya juga diperlukan dalam membangun perusahaan atau startup gitu. Itu justru lebih lebih berat lagi tekanannya nanti gitu. Dan terakhir koneksi. Nah, koneksi ini bisa jadi sebagai um, poin utamanya sebenarnya gitu. Karena bisa dibilang ya, dalam usaha atau bisnis apapun, dalam kita bangun suatu startup atau bisnis atau konvensional bisnis, itu nggak bisa dipungkiri bahwa koneksi itu adalah hal yang penting. Kadang mungkin kita secara kompetensi belum siap, mungkin secara kompetisi juga belum banyak, tapi kalau kita punya koneksi yang tepat gitu ya, sesuai dengan apa yang kita target pasar kita, itu bisa jadi berhasil gitu. Nah, itu kenapa um, perbanyak koneksi itu penting gitu. Jadi ikut event, ikut berbagai macam kompetisi tadi gitu ya, kita punya koneksi di mana-mana gitu. Dan saya sendiri pun dulu pernah bangun satu startup ya untuk aplikasi diaspora gitu. Terus ternyata Pak Dubes dari Beijing ini tertarik. Kita ngobrol sampai hampir tiap minggu kayak ketemu ngobrolin aplikasi ini gitu. Dan akhirnya aplikasi ini bisa di blast ya, dikirim email ke KBRI seluruh dunia gitu. Nah, itu kan privilege, suatu hal yang nggak mungkin saya lakukan gitu. Tapi Pak Dubes tuh bisa gitu. Nah, itu pentingnya koneksi gitu. Jadi pengalaman itulah yang menjadikan kadang mempermudah bisnis dan startup kita berkembang gitu. Malah bikin lebih cepat lagi gitu. Jadi penting untuk menjalin koneksinya gitu. Dapetin banyak orang-orang penting punya privilege lebih yang bisa membantu mempercepat startup kita ya atau perusahaan kita. Oke, and bonusnya apa? Nah, oke. Jadi ini untuk adik-adik dulu, saya semoga jadi dulu saya SMK saya sering ikut lomba, dan sampai kuliah sebagainya itu jujur ya banyak saya senang banget ikut lomba, tapi dapat bonus bisa ada kita jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya gratis dibayarin, semua itu juga jadi motivasi saya sendiri gitu. Ya apalagi waktu SMK atau si kuliah itu senang gitu ya. Kita bisa muter-muter ke tempat-tempat baru, kita ketemu orang baru, kita bisa pelajarin gimana di sana eh, khususnya di bidang saya sendiri gitu ya, berkembangannya seperti apa dan apa yang bisa kita bawa ke sekolah ataupun ke negara kita. Nah, itu juga bisa dicoba oleh adik-adik semua. Oke, ya ada satu saat mungkin nanti adik-adik mungkin setelah lulus atau apapun itu akan ada
pilihan ya. Kalau teman-teman udah bangun startup sejak SMK, bangun startup sejak sekarang, nanti ujung-ujungnya akan ada dilema lah, semacam dilema gitu. Dan saya menghadapinya juga dulu gitu. Apakah saya akan melanjutkan startup saya atau saya mau jadi profesional apa jadi atau melanjutkan studi gitu. Nah, ketiga hal ini itu eh, bukan pilihan sebenarnya. Jadi adik-adik bisa bisa jalani ketiganya gitu ya. Kayak tadi ini termasuk contohnya adalah eh, jadi profesional apa mau bangun startup atau lanjut studi gitu. Nah, cuman adik-adik bisa melakukan ketiganya memang gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa mana yang menjadi prioritas itu juga perlu gitu. Karena pada satu titik itu nanti juga teman-teman akan dihadapkan untuk benar-benar memilih gitu. Dan mungkin di awal bisa mengajarkan ketiganya, tapi at the end nanti biasanya akan ada satu atau dua hal yang menuntut untuk kita fokus di situ gitu. Tapi dari sekarang bisa dipersiapkan jika memang akan lanjut ke melakukan ketiganya gitu. Oke, berikutnya adalah saya akan lebih menjelaskan mengenai menjadi seorang founder startup atau wirausaha ya, hampir sama. Jadi pada pertamanya adalah 4 poin ini gitu ya, dalam membangun perusahaan atau sebuah startup pasti harus ada orang-orang eh, partner-partner yang kita percaya. Itu yang bisa cover keahlian lain selain yang kita punya gitu. Contohnya CEO itu kan direktur eksekutif yang utama lah gitu ya. Dia mengatur keseluruhan uh, proses dari perusahaan. Dia akan mengarah kemana tujuannya. Nah, si CEO ini misalnya perlu CTO. CTO itu orang yang fokus di bagian teknologinya gitu. Nah, itu kita coba cari partner yang lain yang bidangnya di situ, tapi kita yakinkan bahwa tujuan dan niat dia itu bisa sama dengan kita. Nah, itu emang yang susah ya, cari tim itu susah gitu di awal. Karena ya kita harus cari partner yang benar-benar mungkin nggak digaji, mungkin dia kerja sukarela tapi bisa motivate-nya kita, motivasinya sama kayak kita, tujuannya sama gitu. Nah, itu yang jadi kendala gitu. Dan bisa dicari gitu. Dan kedua, disruptive market. Pasar yang bisa kira-kira pasar apa yang harus kita akan buat suatu produk apa yang benar-benar bisa mengubah atau bisa setidaknya pasar terima gitu. Nah, itu juga didapatkan dari pengalaman ya. Harus dicoba dulu, gagal, evaluasi, coba lagi, gagal, evaluasi, coba lagi, gagal. Nah, itu yang emang didapatkannya dari situ. Pasar yang pas ya kita dapatkan setelah kita dicoba berapa kali gitu. Lalu persisten ya, bangun startup itu jauh lebih sulit ya dibandingkan kita misalnya kerja di suatu perusahaan. Gitu jelas karena ya kita sebagai lead-nya, kita sebagai foundernya, kita yang menentukan bahwa perusahaan ini akan jadi apa dan eksekusinya seperti apa. Kalau gagal, ya kita harus tahan-tahan terus. Kita harus coba persisten, sabar, yang kuat gitu. Terus dengan selama tujuannya, motivasinya tetap terjaga gitu. Dan gak banyak yang berhenti ya, karena emang tadi udah hilang motivasi, udah ternyata gagal-gagal dan menyerah gitu ya. Akhirnya selesai gitu perusahaannya gitu. Dan terakhir adalah mentors gitu. Jadi perlukan seorang mentor ya yang kompeten di bidang dari usaha ini atau perusahaan ini jalani gitu. Nah, itu bisa didapatkan dari mana? Dari event, dari kompetisi, dari lainnya gitu. Jadi ataupun dari sekolah, dari kampus atau dari sekolahnya guru-guru yang bisa membantu dan kompeten di situ bisa diajak jadi mentornya, diminta sarannya gitu untuk bangun perusahaan ini gitu. Oke, jadi dalam membangun jadi wirausaha, dalam membangun sebuah startup, mindsetnya di awal adalah suatu perjalanan panjang ya. Jadi saya nggak bisa bilang membangun suatu perusahaan atau membangun startup itu akan mendapatkan pendapatan yang cepat secara finansial gitu. Karena memang banyak faktor yang membuat ini tuh panjang gitu. Apapun itu. Jadi harus sabar, harus terus selama tujuannya belum keganggu gitu ya, masih tetap on track. Itu terus digali gitu, dieksplor. Dan pasti naik turun kehidupan juga terjadi gitu. Apalagi personal ya, personal life gitu. Gitu. Dan itu yang saya rasakan gitu dalam membangun startup juga. Ya, bahkan mentor saya bilang
bercanda sih gitu ya. Jadi coba bilang kalau udah punya pasangan tahan 5 sampai 6 tahun lagi ya karena ini startup kayaknya baru 6 tahun baru berhasil. Nah, saya seperti gituin gitu. Jadi jadi pengalaman juga buat saya sendiri gitu bahwa emang membangun bisnis itu nggak nggak instan gitu. Dan justru emang karena lebih susah kalau kita sebagai founder gitu. Tapi nikmati prosesnya itu yang paling penting. Oke. Nah, yang pertama, saya mungkin akan coba tips triknya ya, bagaimana kita langkah-langkah step-stepnya dalam membangun suatu wirausaha atau perusahaan gitu ya. Kalau teman-teman udah punya ide, ya, punya ide membuat apa, punya ide mau bikin usaha apa, membuat uh, startup apa, yang pertama tadi, apakah ide ini itu bisa impact-nya besar ataupun dapat diterima oleh market ya. Kalau bisnisnya mungkin kalau startup bilangnya solve problem enggak gitu. Tapi kalau perusahaan kalau kita membangun bisnis lain misalnya F&B atau yang lain itu apakah pasar itu bakal menerima enggak gitu. Minatnya besar enggak terhadap produk ini. Kayak gitu. Nah, gimana cara kita bisa ngukur apakah produk kita itu benar-benar bisa diterima atau enggak dan kita bisa jelas delivernya gitu. Yang pertama itu adalah menggunakan bisnis model canvas atau BMC ini gitu. Nah, saya coba jelaskan ya singkat tapi nanti kita bareng-bareng coba uh, bikin BMC-nya masing-masing ya untuk bisnis apa yang kira-kira Bapak Ibu atau adik-adik punya dalam pikirannya masing-masing ya gitu. Jadi yang pertama ada beberapa bagian dalam bisnis model canvas di sini ya. Ada kotak-kotak di sini. Ya, di sini masing-masing kotak ini punya apa? Punya deskripsinya masing-masing yang adik-adik bisa membantu untuk mencari bisnis ini itu cukup jelas ya dan bisa diterapkan atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama adalah key partners di sini. Jadi isinya tuh apa ntar? Isinya siapa aja kira-kira orang atau institusi atau lembaga atau komunitas yang dapat membantu bisnis uh, kalian gitu. Nah, kalau saya punya perusahaan, saya bikin bisnis saya misalnya reseller hijab misalnya gitu ya. Maka partnernya mungkin adalah pertama produsen hijabnya, terus yang kedua mungkin adalah komunitas-komunitas hijab gitu kan. Nah, itu juga bisa di list gitu. Jadi kita coba tentukan siapa aja yang bisa jadi partner kita dalam berbisnis nanti gitu. Lalu yang kedua, key activities gitu. Gimana caranya untuk melakukan itu gitu. Ya, gimana kita bisa bisa menjual misalnya gitu. Apa aja caranya? Kita list di situ. Lalu key resources yang dibutuhkan apa aja, baik itu SDM ataupun um, alat-alat ya sumber daya lain yang diperlukan dan kita coba catat semuanya apa aja resources yang diperlukan gitu. Nah, dari situ baru kita bisa buat yang berikutnya gitu. Dan yang tengah ini namanya value proposition. Ini yang salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena hal inilah yang membedakan bisnis dari adik-adik Bapak Ibu sekalian dengan bisnis orang lain yang mungkin sama gitu. Kalau misalnya sekarang udah banyak bisnis tentang uh, misalnya donat donat kentang atau apa gitu ya. Terus banyak orang yang replicate yang coba duplikasi gitu. Nah, itu kan sama ya produknya. Tapi apakah ada value proposition-nya? Untuk apa? Untuk supaya orang lain atau customer itu bisa milih donatnya adik-adik dibandingkan donatnya yang orang lain padahal sama sebenarnya gitu. Nah, itu kira-kira apa yang unik di produknya adik-adik semua, yang unik yang benar-benar nggak ada yang menjadi nilai jual gitu daripada produknya dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu harus dicari. Misalnya ternyata ini donat kentang misalnya menggunakan minyak yang sehat atau apa gitu ya istilahnya gitu. Jadi hal-hal poin-poin yang bisa jadi uh, unik nilai jual buat produknya gitu. Nah, ini penting yang tengah ya, value proposition. Lalu ada customer relationship, bagaimana kita kalau misalnya punya customer itu gimana supaya menjalin
menjalin semacam hubungan lah ya, tetap terus menjaga hubungan dengan customer kita gitu. Saya contoh kayak apakah kita kasih promo misalnya gitu ya, misalnya promo beli satu dapat satu gitu kan. Nah, itu otomatis kan customer jadi, oh nih lagi promo dia balik lagi gitu. Menjaga hubungan tersebut. Dan gimana cara mendapatkan customer tersebut gitu ya, masuk ke distribution channel, gimana kita bisa apa saja channel mana apa aja yang bisa kita ambil, kita coba untuk baik itu mempromosikan produk kita ataupun baik itu menjual produk kita. Misalnya kita coba promo di Instagram gitu ya, produknya dipromoin di situ bayar berapa. Atau kita coba cara lain, kita datengin ke komunitas-komunitas atau datengin ke tempat-tempat gitu. Nah, itu juga bisa jadi masuk ke distribution channelnya gitu. Dan customer segment, nah ini segmentasi pasar. Kita misalnya yang suka donat itu biasanya rantang umur berapa sih gitu, ataupun kalau bukan umur misalnya uh, customer seperti apa sih gitu, atau siang hari atau malam hari biasanya mereka lapar atau pengen ngemil gitu-gitu. Nah, itu juga bisa disegmentasi gitu. Gimana kita bagi uh, customer kita tuh seperti apa gitu yang kita sasar. Oke, nah berikutnya cost structure ini jadi detail dari pengeluaran apa saja yang diperlukan dalam membangun bisnis tersebut gitu. Jadi kalau kita mau bikin usaha tadi misalnya ya kita harus beli atau bikin stand-nya atau kita sewa stand-nya, kita siapkan peralatan lain, nah itu berapa cost-nya gitu di apa dijabarkan gitu. Dan terakhir adalah revenue stream gitu. Namanya bisnis pasti kita mengharapkan adanya revenue ya, ada pendapatan gitu. Nah, gimana bisnis tersebut bisa mendapatkan pendapatan gitu. Kalau bisa lebih dari satu itu bagus ya. Jadi streamnya banyak ya, nggak cuma dari misalnya menjual donat doang atau misalnya ada pendapatan lainnya dari misalnya menjual donatnya gitu. Apakah misalnya dari produk lain yang dijual ataupun hal lain yang bisa ditawarkan oleh bisnis kita gitu. Jadi ini adalah template buat adik-adik, Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis. Jadi coba sebelum memulai itu coba kita define ya, lebih jelasnya itu mendefinisikan keseluruhan hal apa saja yang diperlukan dalam membangun bisnis tersebut. Gitu. Apakah uh, visible, apakah bisa dikerjakan oleh kita, atau apakah ada kendala tertentu, ataukah kita nggak bisa mengerjakan ini. Jadi udah bisa kita coba apa coba define dulu gitu si bisnisnya tuh ke bisnis model Canvas ini gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga di setiap part itu ada masing-masingnya ya. Tiap bagian itu. Nah, ini contohnya adalah kita ingin bikin masalah, misalnya kita bisnis bikin selai gitu ya. Baik itu selai strawberry dan sebagainya gitu. Nah, kita perlu key partnersnya misalnya petani, terus ada pengepul, pemilik toko gitu ya. Orang-orang yang bisa membantu bisnis kita gitu. Lalu ada key activitiesnya, key resource-nya. Nah, ini bisa adik-adik Bapak Ibu baca ya sebagai contoh. Jadi inilah contoh sebelum kita membangun suatu bisnis gitu. Untuk kita bisa validasinya lewat si BMC ini gitu. Jadi jelas nih. Oh, ternyata value proposition-nya selain saya itu adalah cemilan sehat ya, jargonnya di cemilan sehat misalnya berbahan dasar buah stroberi yang segar gitu. Jadi akan membedakan dengan produk-produk setelah yang lain kayak gitu. Atau enggak dia bisa bilang oh ini sebagai oleh-oleh khas Kota Bandung misalnya gitu. Nah, jadi otomatis customer itu kan sasarnya ke situ gitu. Nah, dia kan segmennya ke wisatawan gitu-gitu. Karena dia bilang sebagai oleh-oleh misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi referensi juga kalau ingin membangun tipikal bisnis yang seperti ini gitu. Lalu yang kedua, nah ini lebih ke uh, teknologi ya. Jadi kalau ini contohnya punya Netflix gitu. Jadi kalau adik-adik misalnya punya sebagai membangun startup, punya produk ya misalnya apakah itu aplikasi, website dan sebagainya. Itu bisa contohnya mungkin contoh-contoh startup yang punya bisnis model Canvas tuh kayak gini gitu. Jadi hampir sama, bedanya tadi kita harus lebih beda beberapa hal ya, kayak modelnya, revenue stream-nya,
terus value proposition-nya beda dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan bisnis masing-masing gitu. Jadi BMC ini juga cocok ya Pak, bisa diterapkan di eh, semua bisnis harusnya karena emang ini semacam template ya, fundamental buat Bapak Ibu atau adik-adik dalam mau memulai suatu bisnis gitu. Oke, nah kurang lebih itu tentang BMC. Nah, berikutnya selain nanti kita coba di akhir sesi kita coba untuk masing-masing bikin BMC-nya ya. Jadi bikin bisnis modelnya masing-masing supaya lebih paham karena kalau dipraktekin pasti lebih lebih dapat ya daripada dengerin presentasi aja gitu. Jadi di akhir sesi kita coba bikin masing-masing bisnis apa aja yang mau dibangun sama adik-adik dan Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, tadi poin pertama adalah cari ide yang benar-benar bisa solve problem dan cara untuk validasi bisnisnya dengan BMC. Lalu poin kedua kita buat semacam pitch deck itu presentasi ya. Jadi buat presentasi ya ataupun buat media lain yang presentasi disesuaikan dengan bisnisnya. Biasanya itu formatnya seperti ini ya, masalah, solusi, traction, market, business model dan pendirinya, founders.